Oke, teman-teman, di samping saya sudah bersama kita kepala desa dari Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Buluk. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Bisa perkenalkan diri mungkin ke teman-teman. Saya Suparman, kepala desa Bontosomba, berada di sebelah timur Kecamatan Tompo Buluk dan Kabupaten Maros. Dengar-dengar Bontosomba adalah desa paling ujung Pak ya? Ujung Pak. Jadi Bontosomba ini ada 3 perbatasan, di mana sebelah selatan ada perbatasan Malino, sebelah timur ada Sinjai dengan Kabupaten Bone, dan sebelah utara perbatasan dengan Camba, Desa Laya. Apa yang menarik di Desa Bontosomba ini Pak? Selain tentunya di belakang kita air terjun Pumbunga. Jadi ada beberapa ikon yang bisa kita perkenalkan terkhusus di Desa Bontosomba ini. Yang sebelah timur itu ada Dusun Bara. Di Dusun Bara itu ada 2 ikon juga. Salah satunya adalah Bukit Teletabis. Di mana Bukit Teletabis ini berada di ketinggian kurang lebih 1100 dpl. Jadi di Bukit Teletabis ini bisa memantau langsung ke Makassar, dapat melihat sampai ke Bandara Maros. Dan yang kedua di Cindako itu rencana kita mau buat wisata kebun off-road, kebun kopi. Jadi Cindako itu nanti kita dibantu dari PSKL beserta teman-teman dari pariwisata untuk mengekspos keluar ke kabupaten, provinsi, bahkan sampai di mancanegara. Dan yang ketiga di Bonto-Bonto. Di Bonto-Bonto itu ada 2 item juga, di mana ada embun yang bertingkat dengan disuguhkan view yang menarik karena sawah terasringnya yang indah di sana. Terus ada hutan pinusnya juga yang kemarin sempat diperkenalkan oleh musik hutan, Pak. Selain tentunya air terjun, yang tercatat di sini sekarang Pak, air terjun khususnya di Desa Bontosomba ada berapa air terjun yang sudah teridentifikasi? Kalau khusus air terjun di Bontosomba Pak banyak. Saya sudah tidak bisa menghitung ada beberapa. Intinya di Bonto-Bonto ada 3, di Cindako ada 3 juga, di Bara juga ada 2, dan di Pumbunga ini di atasnya lagi ada 2, ada Saliu, ada Jami. Jadi kalau teman-teman cuma tahu Pumbunga dan Saliu atau Jami itu masih cetek. Ternyata masih banyak katanya air terjun di Desa Bontosomba ini. Nah, kemudian kita sekarang berada di Pumbunga. Ini teman-teman beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, saya dengar berita bahwa Bontosomba air terjun Pumbunga ini sedang ditutup. Dan memang kita lihat ada aktivitas pekerjaan di sini. Ini sedang apa di sini, Pak? Jadi Pumbunga ini rencana kita poles sedikit dan tidak terlalu mengurangi dari bentuk aslinya. Di samping dapat menjaga juga hutannya yang merupakan salah satu penarik juga. Jadi di sini selain Pumbunga ini kita jadikan background, nanti di bawahnya rencana kita buat kolam renang, ada resort dengan yang menarik juga sawah terasringnya. Ya, ini kita suasana sore di Pumbunga, dan di belakang kita dengan latar belakang air terjun Pumbunga. Bulan Juli sekarang dan debit airnya sudah mulai berkurang Pak ya. Ini memang seperti ini tiap tahun gitu. Jadi kalau dia sudah masuk bulan Juni, dia sudah mulai berkurang, dan ini bertahan sampai di musim penghujan nanti, Pak. Jadi Pumbunga ini ada 2 sumber air. Yang pertama yang dari air terjun Saliu turun ke Jami dan sampai ke Pumbunga ini. Dan yang kedua ada sungai yang pas di sebelah kanan air terjun Saliu. Jadi ini adalah debit air paling rendah. Paling rendah, Pak. Oh
Jadi teman-teman masih bisa menikmati air terjun Pumbunga dengan debit air seperti ini sampai di musim kemarau nanti. Oke, kita bicara lagi tentang potensi dari desa Bontosomba ini. Saya dengar ada rencana pembukaan jalan dari Bontosomba, dari Bontosomba tembus ke Malino. Jadi kenapa kita anggap air terjun Pumbunga ini menarik? Karena titik tempuh dari Makassar itu tidak terlalu jauh. Dia cuma dapat memangkas waktu kurang lebih 1 jam. Dan setelah itu rencana kita buka jalan dari Pumbunga ini sampai tembus ke Malino. Jadi dia cuma butuh akses jalan 24 km. Dan kalau jalan ini sudah kita kerja atau sudah kita beton, maka paling dapat memangkas waktu sekitar 30 menit dari Malino, Pasar Malino. Dari Malino ke Pumbunga ini 30 menit. 30 menit. Paling lama, Pak. Oke. Dan dari Pumbunga ke Kota Maros itu sekitar setengah jam. Kurang lebih. Berarti teman-teman yang dari Maros nanti kalau mau ke Malino sisa lewat di sini, Pak ya? Bisa, Pak. Lebih singkat lagi dan ya pasti banyak bonus di sini. Bisa teman-teman bisa singgah di air terjun Pumbunga, bisa singgah di Pinus Bonto-Bonto, Cindako, dan masih banyak lagi destinasi-destinasi lain nantinya. Bocoran mungkin, Pak, ini dana untuk pembukaan jalan dari Jadi setelah dari pakai anggaran dana desa saya untuk pelebaran jalan, nanti kita tarik dan dibantu dari provinsi. Kenapa kita pakai dari provinsi, Pak? Karena selain dia bisa kerja di Kabupaten Maros, dia juga bisa lanjut ke Kabupaten Goa. Betul. Oke, ini mungkin saya nanti butuh video khusus tentang penggunaan dana desa, Pak ya. Nanti kalau ada waktu kita bincang-bincang lagi tentang penggunaan dana desa. Dan tadi ada bocoran bahwa salah satu pos penggunaan dana desa adalah pembukaan jalan. Setelah dibuka dulu dengan dana desa, barulah masuk provinsi supaya bisa menghubungkan 2 kabupaten yang berbeda. Oke, selanjutnya saya merasa ada satu kekurangan di Maros ini yang sebenarnya ada tapi sampai saat ini belum dikelola dengan baik dan mungkin belum terekspos, yaitu hutan pinus. Padahal Maros adalah salah satu daerah dengan hutan pinus yang paling luas di Sulawesi Selatan. Dan ternyata di desa Bontosomba ini ada kawasan hutan pinus. Kita tanya-tanya langsung. Ada, Pak ya, hutan pinus? Ada, Pak. Yang di Dusun Bonto-Bonto. Jadi hutan pinus ini kalau setelah kita kerja, di mana hutan pinus ini berada di ketinggian juga, dan kemungkinan besar kita bisa pakai buat para layang, Pak. Kemarin kita gandeng dari Auri untuk melihat kontur kondisi alamnya, terus mengukur angin, dan ternyata di hutan pinus Bontosomba itu yang berada di Dusun Bonto-Bonto itu layak untuk para layang. Oke, selain itu mungkin ada aktivitas lain yang bisa dilaksanakan di hutan pinus, mungkin camping ground atau... Jadi ada beberapa item yang bisa dibuat di hutan pinus Bonto-Bonto. Di samping ada camping ground, juga bisa dibuatkan jogging track dan trayek sepeda. Insya Allah nanti kita buatkan trayek sepeda yang rutenya itu mutar di kurang lebih 100 hektar hutan pinus. Tapi sekarang belum, Pak ya? Belum, Pak. Jadi baru kita rencana buka dan diperkenalkan. Dan setelah mereka tertarik yang dari luar, nanti kita langsung eksekusi untuk pembuatan trekking sepedanya, Pak. Kalau kita dari teman-teman, kalau sudah siap, kita pasti datang ya. Yaitu Maros dengan hutan pinusnya itu yang mungkin belum terlalu terekspos. Mudah-mudahan rencana dari Pak Desa untuk memanfaatkan hutan pinus di Bonto-Bonto ini bisa terrealisasi secepatnya. Oke, itu saja bincang-bincang singkat saya dengan
Bapak Desa, Kepala Desa Bontosomba. Sore ini kita masih lanjut lagi, mungkin ada beberapa destinasi yang lain yang akan kita lihat. Jangan lupa teman-teman, mungkin saat-saat ini air terjun Pumbunga Bontosomba ini sedang ditutup, tidak dibuka untuk umum dulu. Orangnya dibatasi untuk masuk karena memang ada pekerjaan di dalam, jadi harap dimaklumi. Insya Allah nanti setelah dibuka akan lebih bagus lagi. Oke, sekian, kita lanjut di destinasi berikutnya. Oke, teman-teman, saya masih di Desa Bontosomba, Kecamatan Tongkobulu, Kabupaten Maros. Pak Desa tadi mengajak saya ke salah satu pondok pengolahan gula merah. Tapi bukan gula merahnya yang kita mau cicipi. Pak Desa memperkenalkan satu minuman khas yang ada di kampung ini, namanya kopi tua. Seperti apa? Ayo kita lihat. Ya nampak benar je ni aku sikit deh. Lagi. Oke. Sampai. Ini kopinya, kopi bubuk hitam. Ini prosesnya sudah lama sebenarnya. Ini niranya sudah hampir mengental, jadi sangat manis sekali. Jadi untuk mengimbangi manis dari nira ini, kopi bubuknya kita tambah lebih banyak. Oke, kita beli pada. Seringan dari Pak Desa nih tuh, Pak Desa Galan tuh dia aja Parit Darwis. Dia yakin, karena yakin. Lalu habis kan? Sebanyak kak? Banyak dong. Enggak terlalu Manis. sebentar. Oke. Oke, sudah diaduk. Jadi ini nira yang baru diambil dari pohonnya, pohon aren, kemudian direbus di bejana besar tadi. Sebelum mengental, itu yang disiramkan ke kopi. Nah, jadinya seperti ini. Segar. Jadi kalau teman-teman pernah minum kopi dengan pakai gula merah, ini lebih nikmat lagi. Rasa gula merahnya ada, tapi rasa segar dari niranya itu juga kuat sekali. Jadi sensasi minum kopi yang berbeda. Kalau jalan-jalan ke Bontosomba, sempatkan ke Bonto-Bonto, ya mudah-mudahan ketemu dengan warga yang sedang memasak gula merah. Jangan lupa bawa kopi bubuk, minta sedikit airnya, diseduh dengan air nira, jadilah kopi tua. Oke, teman-teman, kita sudah ada di hutan pinus Bonto-Bonto. Langsung kita tanya-tanya sama Pak Desa tentang potensi yang dimiliki oleh hutan pinus Bonto-Bonto. Oke, Pak De, yang paling pertama, kenapa teman-teman harus datang ke pinus Bonto-Bonto? Apa yang menarik di sini? Kenapa mesti datang ke pinus Bonto-Bonto? Di samping pinusnya yang lebat, kita juga disuguhkan dengan pemandangan dan view-nya yang lepas. Bisa tembus sampai ke Bandara Maros. Di samping juga ada sawah terasering. Jadi nantinya di Hutan Pinus ini kita buat beberapa item, di mana ada kegiatan jogging track, ada outbound, camping ground, trayek sepeda, dan nantinya kita akan buka arena ATV di sela-sela kebun-kebun buah yang rencananya kita buat di pinggiran hutan pinus ini, Pak. Oke, jadi dari sini mungkin masih sekitar 1 hektar di sini, tapi ini masih jauh ke belakang, Pak ya? Ini luas, Pak. Hutan pinusnya sampai ke hutan Dadakan sana, Gunung Dadakan sana. Di sini ada sekitar 1 hektaran, mutar sampai ke kampung sebelah yang ada masjid. Jadi disinilah nanti rencananya untuk jogging tracknya start dari Kampung Beru sini,
tembus ke Masjid Bonto-Bonto, begitu Pak. Oke, jadi insya Allah ke depan ada beberapa atraksi yang akan ditampilkan di sini, akan diadakan di sini. Ada jogging track, ada camping ground, ada outbound, ada sepeda Pak ya, mountain bike, kemudian tempat yang sangat asik sih sebenarnya untuk camping ground. Selain suasana hutan pinus, kalau kita menghadap ke barat, ini pandangan kita langsung lepas ke kota Maros dan Makassar. Nah, yang menjadi kendala sekarang adalah akses jalan ke Kampung Bonto-Bonto ini. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak, apa kendala terbesar bagi warga di Bonto-Bonto ini? Jadi di Bonto-Bonto ini karena mereka berada di sebelah utara desa Bonto Somba, dia ada dua akses. Akses pertama itu lurus tembus dari Bontomatinggi lewat Dusun Gantarang, dan juga ada akses dari Bontomanurung ke utara tembus ke Dusun Bonto-Bonto. Jadi dari Bontomanurung jarak dari Beton sampai ke Dusun Bonto-Bonto ini kurang lebih 3 kilo. Dari Gantarang ujung Beton sampai ke Dusun Bonto-Bonto ini ada sekitar 5 kiloan Pak. Dan kondisinya semua belum beton dan aspal Pak ya? Jadi khusus kondisi jalan, jalan kami baru dibuka 1 tahun lebih, dan kondisinya masih tanah dan bebatuan. Dan pada saat musim hujan itu sulit untuk dijangkau sepeda motor, bahkan mobil roda 4 yang tidak handle. Terkhusus di jalan Gantarang dari Bontomatinggi, dia habis di Sirtu. Cuman sirtunya agak lepas, jadi pada saat hujan juga berat untuk dilewati. Ke depan ada rencana dalam waktu dekat ini mungkin untuk perbaikan atau pembenahan jalan ini Pak? Jadi saya sebagai Kepala Desa Bonto Somba terus meminta dan sering mengajak teman-teman baik dari media maupun dari kabupaten, semua instansi kita ajak untuk melihat potensi yang ada di Bonto Somba ini, sekaligus memperlihatkan jalan kami. Dan kalau seandainya jalan kami bagus, di sini punya potensi wisata yang sangat menarik. Oke, terakhir kita mengajak teman-teman, ayo datang ke Bonto-Bonto, ayo datang ke Bonto Somba, ayo datang ke Tompo Bulu. Terima kasih. Sampai ketemu.